Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat datang di Lembah Harau. Kita sudah memasuki Lembah Harau. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih pada sehat ya? Alhamdulillah. Semangat ya, harus semangat. Oke. Sebelumnya perkenalkan lagi, kalau ada yang belum tahu nama saya. Nama saya adalah Ana Fitri dari kelas 12 Perjalanan Wisata. Di sini saya akan menjadi guide Bapak Ibu pada hari ini. Nah, kita sudah memasuki hari kedua pelaksanaan tur kita. Sebelumnya saya akan menyampaikan lagi tur itinerary kita pada hari ini. Jadi yang pertama dari Hotel Pondok Bambu tadi, kurang lebih jam 8 lewat kita sudah check out, langsung menuju ke Lembah Harau ini. Karena tadi tempat wisata di sini masih tutup, jadi kita melanjutkan perjalanan ke air terjun Sarasa Bunta. Nah, di sana kita berfoto stop di sana kurang lebih 30 menitan. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke Harau Kali ini. Kemudian selanjutnya dari Harau Kali ini kita akan menuju ke kolam renang Tirta Alami untuk mandi, bermain air dan aktivitas lainnya. Itu kurang lebih sampai sore, diperkirakan sampai jam 17 sore. Kita langsung akan melanjutkan perjalanan kita ke Kariaman, Kecamatan Lubu Alu, dan akan menginap di sana. Baik Bapak Ibu, sebelumnya karena kita sudah sampai di Harau, ada baiknya saya menjelaskan sedikit tentang Lembah Harau ini. Jadi Bapak Ibu, Lembah Harau merupakan lembah subur yang terletak di Kecamatan Harau, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten 50 Kota. Nah, berjaraknya dari Kota Padang itu sekitar 138 km dan dari Kota Bukit Tinggi itu 47 km, 18 km dari Kota Payakumbuh dan 2 km dari pusat pemerintahan Kabupaten 50 Kota. Nah, Lembah Harau ini dikelilingi oleh batu granit terjal yang berwarna-warni seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sebelah sana. Itu adalah tebing-tebing terjalnya yang agak sedikit kemerahan kalau kita lihat warnanya. Nah, ada yang udah tahu belum dari mana berasalnya kata Harau? Belum. Nah, jadi Bapak Ibu, Harau ini diyakini berasal dari kata parau. Jadi dulunya penduduk yang tinggal di Bukit Jambu itu sering mengalami kebanjiran dan tanah longsor. Nah, sehingga menimbulkan kegaduhan dan kepanikan. Penduduknya sering berteriak histeris dan sehingga akhirnya menimbulkan suara yang parau. Dengan ciri suara penduduknya banyak yang parau didengar, maka daerah ini dinamakan Orau. Nah, kemudian berubah nama menjadi Arau, dan sampai sekarang penyebutannya lebih sering menjadi Harau. Nah, itu tadi asal-usul kata Harau itu berasal. Nah, Bapak Ibu, di Lembah Harau ini dijuluki sebagai Lembah Yosemite di Indonesia atau Lembah Yosemite Indonesia. Lembah Yosemite ada yang tahu apa itu? Ya. Jadi Lembah Yosemite ini adalah taman nasional yang berada di Sierra Nevada, California. Nah, jadi karena keindahannya mirip dengan Lembah Yosemite, makanya disebut sebagai Lembah Yosemite Indonesia. Kalau kita lihat secara kasat mata, memang agak sedikit mirip-miripan. Kemarin saya searching di Google, memang agak sedikit mirip. Cuman yang membedakannya itu hanya mungkin warnanya. Kalau Lembah Harau kan warnanya sedikit kemerah-merahan, tetapi kalau Lembah Yosemite itu warnanya lebih ke bebatuan alami. Nah, itu tadi informasi singkat yang bisa saya sampaikan tentang Lembah Harau. Nah, sekarang kita sudah ada di salah satu objek wisata yang ada di Lembah Harau ini, yaitu Harau Valley namanya, atau Kampung Sarosa. Nah, di Harau Valley ini adalah tempat wisata yang menyediakan beberapa tempat. Salah satunya yaitu Kampung Eropa yang sempat viral pas diresmikannya, pas dibuka nih, dingin sekali di Sumbar ini. Karena pertama kalinya di Sumbar yang menghadirkan spot foto yang berlokasi di Eropa. Nah, tempat-tempatnya itu contohnya seperti miniatur Menara Eiffel, Menara Pisa, Roma, Jembatan San
Francisco, dan Big Ben London. Nah, itu dan beberapa tempat terkenal di Eropa lainnya. Nah, belum lama ini kawasan ini disulap menjadi suasana Korea dan Jepang, yaitu nama wisatanya itu Kampung Salsa atau Kampung Korea Jepang. Kampung Korea Jepang ini merupakan spot foto teranyar yang ada di Harofale ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat itu di belakang Bapak dan Ibu itu adalah lokasi Kampung Korea Jepang yang nanti kita akan kunjungi. Ini. Nah, untuk harga tiket masuknya itu ternyata di sini mengalami perubahan. Sebelumnya harga tiket masuknya yaitu sebesar Rp35.000 sudah bisa memasuki 3 lokasi, yaitu Kampung Sarosa, Kampung Korea Jepang, dan Kampung Eropa. Tetapi untuk sekarang ternyata berubah menjadi Rp40.000 untuk bisa memasuki semua lokasinya, dikarenakan adanya wisata baru yaitu bernama Secret Garden. Tetapi jika Bapak dan Ibu hanya ingin memasuki 2 lokasi saja, yaitu Kampung Korea Jepang dan Kampung Eropa, itu dikenakan biaya sebesar Rp30.000 saja. Nah, Bapak Ibu, mungkin udah nggak sabar pada mau masuk ke sana ya, nanti pasti. Iya, mau foto. Jadi udah cukup sekian yang saya sampaikan. Setelah ini kita akan masuk ke tempat wisata yang berada di belakang Bapak dan Ibu. Saya ingatkan lagi untuk mematuhi protokol kesehatan di tempat ini dan harap menjaga jarak antar pengunjung yang lain. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat ini merupakan suasana yang berada di dalam Kampung Korea Jepang di Harofale ini. Di Kampung Korea Jepang ini terdapat beberapa rumah khas Jepang dan Korea. Ini juga bisa menyewa baju khas Korea Jepang yaitu hanbok dan kimono, tentunya dengan biaya harga tambahan yaitu sebesar Rp30.000 untuk dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Nah, di depan Kampung Korea Jepang ada wisata yang bernama yaitu Kampung Eropa, dan ini adalah wujud dari wisata Kampung Eropa. Bisa dilihat di sana banyak sekali terdapat miniatur lokasi terkenal di Eropa. Ada menara Pizza Roma, ada menara Eiffel, ada rumah Belanda, dan masih banyak lagi. Selain penginapan, di Lembah Haru ini juga terdapat beberapa wisata lainnya, yaitu seperti wisata air terjun. Nah, contohnya ini adalah wisata air terjun Sarasa Bunter yang terletak sekitar 500 meter dari Harofale ini.